dalam seseorang atau seorang dalam bertarekoh itu, di dalamnya ada amalan-amalan. Ada amalan yang wajib, misalnya, tentunya itu sudah pasti amalan wajib. Orang tarekoh tidak sholat kan aneh. Berarti amalannya biasanya lebih mengarah kepada amalan sunnah. Amalan wajib gak usah pakai tarekoh-tarekohan. Ibaratnya itu. Semua sudah melakukan sholat 5 waktu dan sebagainya. Adapun dalam bertarekoh ini biasanya adalah akan dihimbau, diajari untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Bukan sekedar yang wajib saja. Ada amalan-amalan dalam bentuk zikir-zikir yang biasa dibaca oleh guru pendiri tarekoh. Dan guru pendiri tarekoh itu tidak mengarang zikir. Akan tapi mengumpulkan zikir-zikir lalu diikuti seperti yang kita susun seperti ini. Kemudian diamalkan oleh orang yang datang setelahnya. Dan ada sanadnya antara murid dengan guru dan sampai kepada pendiri tarekoh. Dan amalannya tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Karena semuanya diambil dari Nabi SAW. Tarekoh Tijaniyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Alawiyah, semuanya. Nah, ini harus difahami. Biarpun sebetulnya amalan-amalan yang diajarkan oleh guru-guru tarekoh tidak harus pakai ijazah. Kenapa? Semuanya diambil dari Nabi SAW, dari berita-berita benar. Cuman pentingnya mengambil ijazah bersanad itu untuk menguatkan kedekatan antara guru dengan murid. Maka terbangunlah satu mata rantai yang indah dari guru murid sampai baginda Nabi SAW. Kemudian ini akan terkumpul menjadi satu komunitas yang disebut dengan keluarga besar pengikut tarekoh tertentu. Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Rifaiyah, dan seterusnya. Nah, cuman di sana memang ada penyelewengan dari orang yang bertarekoh tapi kurang banyak ilmu. Sehingga kadang punya fatwa-fatwa aneh. Sombong. Tarekoh yang paling benar, tarekoh saya ini. Yang lain salah semuanya. Mulai kapan seperti itu? Kalau pengen surga, tarekoh ini. Yang lain nggak benar. Dari mana itu? Ini pasti syekh tarekoh palsu itu. Guru tarekoh dengan guru tarekoh adalah saling memuliakan karena mengerti ini semua hamba yang menuju kepada Allah. Makanya guru tarekoh itu akan semakin tawadhu dalam hidupnya. Karena dia orang yang paling kenal Allah. Sebab orang semakin kenal Allah semakin tawadhu. Makanya kalau tarekoh sombong-sombongan itu pasti tarekoh palsu dia. Dia ngaku-ngaku saja. Sebab bertarekoh itu harus semakin tawadhu. Dan dia mengerti syariat dong. Seorang guru tarekoh hendaknya mengerti syariat. Halal, haram, dan sebagainya. Lah kok ada guru tarekoh mengatakan bahasanya yang tidak mengamalkan menjadi murtad. Dari mana murtad hanya dihukumi dari seperti itu? Ini kan bahaya sekali. Betul kata Dr. Buti itu. Bahwasanya banyak guru-guru tarekoh itu jadi murid saja. Guru tarekoh palsu maksudnya. Tarekoh hebat. Maka jangan dirusak, hei hamba Allah. Pertarekohan ini adalah sesuatu yang dahsyat. Berguru yang luar biasa. Belajar mendekatkan diri kepada Allah dengan benar. Bukan sekedar perkumpulan-perkumpulan yang hanya sombong-sombongan. Tidak. Tapi dunia tasawuf ini banyak dirusak oleh sebagian orang. Pelaku-pelaku tasawuf yang tidak bertanggung jawab. Pelaku tasawuf yang tidak bertanggung jawab. Sehingga orang ada yang benci tasawuf bukan karena hakikat tasawuf. Ada pelaku tasawuf yang aneh-aneh. Berhayal, ngaku-ngaku mimpi Nabi setiap malam. Dan macam-macam. Pokoknya hayalannya sudah luar biasa. Pokoknya ini adalah hayalan-hayalan sufi palsu itu. Sufi yang tidak sesungguhnya. Seorang sufi dekat kepada Allah, dekat kepada hamba Allah, paling dekat dengan syariat. Paling dekat dengan syariat. Kalau sampai mengatakan bahasanya gara-gara tidak mengamalkan terus dikatakan murtad, kami tidak menyalahkan guru itu. Barangkali Anda yang bertanya ini salah dengar. Masa sampai murtad? Kalau betul ya, bagaimana hanya keluar, hanya tidak mengamalkan? Itu amalan sunnah. Anda biasa mengamalkan zikir-zikir yang Anda baca dari Nabi SAW. Anda sunnah. Sunnah tetap sunnah. Di saat Anda meninggalkannya tidak dosa. Anda kehilangan sunnah yang sangat agung. Bagaimana menjadi murtad? Kami ingin mengembalikan tasawuf ini pada tempatnya. Artinya, bagaimana orang kembali percaya kepada tasawuf. Makanya tolonglah. Waspada kalau Anda berguru tasawuf.
harus orang tersebut alim bi furu'i syariati, seperti dikatakan oleh Syekh Amin Qurti dalam syarat-syarat seorang guru thariqah. Guru thariqah bukan hanya bapaknya meninggal dunia langsung dipasang sorban di kepalanya, langsung geleng-geleng jadi guru thariqah. Betul kata Dr. Buti bahwasanya di Syam ini ada banyak orang ngaku guru thariqah jadi murid saja tidak pantas. Tidak ada mujahadahnya, tidak ada ilmunya. Karena ini akan menghantarkan orang kepada Allah, maka syarat utamanya seorang guru thariqah alim bi furu'i syariati, ngerti tentang furu' syariah, ngerti bab halal haram, ngerti dong. Bukan diwarisi bapaknya guru thariqah langsung anaknya jadi guru thariqah, enggak. Harus ada dia ilmu syariah. Karena apa? Akan menggiring umat kepada Allah, membawa kepada Allah tentunya rambu-rambu halal haram. Jadi perusak tasawuf itu adalah orang ngaku tasawuf, tidak pakai ilmu tasawuf, tidak ngerti ilmu akid syariat, senangnya berhayal. Ini kan kacau ini, mana tasawuf dirusak oleh pelaku-pelaku tasawuf. Maka guru thariqah itu alim bi furu'i syariati, karena dia mursyid, yursyid al-ummah ilallah, memberikan petunjuk ilal haq. Bagaimana dia akan beri petunjuk halal haram saja tidak ngerti? Hanya gara-gara mewarisi abahnya meninggal dunia langsung dia dinobatkan, nggak bisa dong seperti itu. Bahkan dalam dunia tasawuf sendiri ada di situ ada satu langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang murid sampai nanti menjadi khalifah gurunya. Ada memang tidak sampai resmi semacam itu, akan tapi catatannya adalah terpenting adalah dia mengerti hukum. Kalau tidak mengerti hukum nggak mungkin jadi guru thariqah. Kalau hanya pemimpin zikir saja sahlah. Dia pemimpin zikir karena dia ahli istiqomah. Sebab kalau yang lainnya ini yang alim ini kayaknya jarang di situlah. Ini olehlah dinobatkan dia sebagai pemimpin zikir untuk ngurusi agar istiqomah para jamaah. Tapi kalau dinobatkan menjadi syekhut thariqah, serem. Maka sekarang Anda dengan siapa berguru dalam thariqah? Nah itu loh. Supaya kita tidak terjerumus. Dalam dunia thariqah itu ada rambu-rambu yang dasar, ada pembekal kotak tarik, seperti seolah-olah dia pengen menuju pada Allah, rupanya ketemu pembekal guru thariqah palsu tadi. Hatinya penuh kasih, jauh dari dendam dan dengki, tawadhu, ibadahnya juga kuat, dan seperti itu. Jadi tidak benar kalau tiba-tiba ada orang hanya gara-gara tidak mengamalkan amalan sunnah dalam thariqah kemudian dikatakan murtad. Itu tidak benar. Tidak seperti itu dalam berthariqah. Semoga Allah menjaga hati kita, iman kita. Allah memberikan pada kita guru yang tulus. Allah memberikan pada kita kecintaan pada guru-guru kita, sehingga kita serius dalam berpegang kepada guru hingga sampai kepada kejayaan hakiki, yaitu kejayaan di surga Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.